في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melewati Danau Galilea atau Danau Kinneret atau Genesaret. Sekarang kita akan menuju ke gereja Saint Peter Primacy, yaitu Primat Petrus. Tempat ini atau wilayah ini namanya Tabga, berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Yunani heptapegon, artinya 7 mata air. Dan sebagian dari mata air itu ditemukan di gereja yang akan kita kunjungi sekarang ini. Yohanes pasal 21, ayat mulai 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, maksudnya Yohanes, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ini dalamnya di sini. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menggila jala yang penuh ikan itu. 200 hasta. Itu kita bisa ukur kira-kira seperti itu. Makanya ketika pada abad keempat ada seorang peziarah abad keempat. Peziarah di abad keempat, dia menemukan ada batu yang bertulis Mensa Christi, meja Kristus. Makanya nanti kita bisa masuk ke gereja itu. Setelah kita melihat dari situ jarak dari Sulawesi, kita masuk ke gereja itu dan kita akan melihat. Yohanes pasal 21. Karena ini dua kejadian di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid di danau ini, sehingga disebut Mensa Christi. Tetapi juga ada satu bacaan selanjutnya, dan saya akan memilih bacaan selanjutnya tentang Petrus. Kenapa gereja disebut Saint Peter Primacy, keutamaan Petrus. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Saudara, sebelum merenungkan ayat ini secara spesifik, ada memang banyak kejadian di tempat ini. Ya, tadi waktu kita di mujizat penggandaan roti itu sebenarnya ada dua tempat, ada dua kejadian. Makanya ada mujizat penggandaan pertama yang dicatat di dalam Injil Markus pasal 6. Ya, Yesus
menggambarkan rohi. Kemudian pada peristiwa yang kedua itu adalah Markus pasal 8. Jadi ada dua tempat. Tapi tidak semua tempat-tempat itu bisa teridentifikasi secara arkeologis. Kata heptapegon, 7 mata air, itu memang membuktikan bahwa di sini pada abad pertama ada 7 mata air. Dan sekarang ini mungkin tinggal 3 kalau tidak salah. Tetapi artinya memang tempat ini tempat yang seperti yang dikisahkan dalam narasi biblikal tentang kejadian-kejadian itu. Tadi kita di atas bukit Galilea, tempat di mana khotbah di atas bukit itu disampaikan Tuhan Yesus. Karena saya satukan supaya kita tidak setiap tempat kemudian ada renungan itu kan habis waktunya ya. Kenapa disebut gereja sabda bahagia? Karena Yesus mengajarkan ucapan bahagia yang jumlahnya 8. Padahal sebenarnya khotbah di atas bukit itu isinya bukan hanya sekedar sabda bahagia. Di situ ada pelajaran tentang doa, di mana doa Bapa Kami diajarkan. Di tempat itu doa Bapa Kami diajarkan sebagai pola doa jemaat. Lalu nanti kita akan lihat lagi di Yerusalem, kita akan mengunjungi tempat gereja yang namanya Paternoster, gereja doa Bapa Kami. Itu dicatat dalam Injil Lukas pasal 11. Itu sebutnya pola doa pribadi. Jadi Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di 2 tempat. Yang pertama kali di dekat Yerusalem dan yang kedua di Galilea. Kemudian Galilea itu bukan hanya tempat di mana Yesus mengajarkan khotbah di atas bukit tentang doa, tentang puasa, tentang sedekah, ya, tentang 8 sabda bahagia, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengabarkan Injil. Itu juga di bukit yang sama. Jadi pengajarannya diawali dari sana dan diakhiri dari sana. Kalau kita memperhatikan latar belakang Yahudi dari kehidupan Yesus itu menarik sekali. Yesus mengajarkan mengajarkan 8 sabda bahagia itu diawali di kata-kata apa? Berbahagialah orang yang miskin, ya kan? Hatinya. Pelayanan orang Yahudi itu diawali, ya. Tadi kita sudah belajar tadi tentang kata seliah. Seliah itu artinya utusan, yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab rasul, bahasa Yunani apostolos, ya. Yesus adalah seliah sendiri, dia memberikan contoh. Tetapi kalau seliah atau rasul yang lain itu hanya memberikan ajaran. Imam besar juga adalah rasul Tuhan dalam sakramen korban. Tetapi dia hanya memberikan pelajaran. Dia memohon pengampunan dosa untuk dirinya sendiri, baru umatnya Israel yang jumlahnya 12. Maka imam besar disebut rasul atau seliah. Pemimpin sinagog yang mengawali ibadah itu namanya hazan. Itu juga dinamakan seliah hasibur. Pemimpin ibadah dalam sinagog itu rumah ibadah. Itu namanya seliah hasibur. Sebelum hazan yang berfungsi sebagai seliah hasibur, rasul jemaat, ya, itu memimpin ibadah. Dia membaca sebuah doa singkat, ya. Hineni ha'ani mimesa. Inilah aku, orang yang miskin ini. Jadi layakkanlah untuk pelayanan ini kira-kira. Hineni ha'ani mimesa. Itu bahasa Ibrani. Itu doa itu sampai sekarang masih dipakai. Makanya bukan tanpa kebetulan Yesus mengawali khotbah di atas bukit dengan berbahagialah orang yang miskin. Itu ada dalam tata cara ibadat Yahudi sampai hari ini. Nah, sekalipun orang Yahudi itu menolak Tuhan Yesus, tetapi mereka mengharapkan harapan yang sama dengan yang kita imani oleh orang Kristen sekarang. Jadi umat Yahudi itu dapat dianggap sebagai umat Tuhan dalam penantian. Kalau orang Kristen umat Tuhan dalam penggenapan. Itulah yang disebut khotbah di atas bukit. Awal di situ Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus miskin di depan Allah. Agar kita dilayakkan untuk menjadi hambanya, dan apalagi mengatasnamakan banyak orang dalam jamaah itu. Kemudian ketika Yesus bangkit di antara orang mati, para wanita yang pertama datang ke kubur kita baca dalam ketiga Injil. Kalau Injil Yohanes menekankan fungsi Maria Magdalena, tapi Matius, Markus, Lukas itu menekankan semua perempuan itu.
Waktu dia mencari Yesus dan kuburnya ternyata kosong, ya kan? Malaikat mengatakan, kenapa kamu mencari yang hidup, yang sudah bangkit di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Pergilah ke Galilea, dia akan mendahului kamu ke Galilea. Kemudian Matius pasal 28 yang mulai ayat 18-19 itu tentang amanat agung. Ketika dia sampai ke sebuah bukit yang ditunjukkan oleh dia, Yesus, maka Yesus mengatakan, pergilah, ya, atau dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi awal pewartaan itu di bukit yang tadi kita lihat, ya, di Galilea, dan diakhiri ketika Yesus memberikan amanat agung kepada para muridnya yang jumlahnya 11 itu juga di Bukit Galilea. Nah, kemudian tempat ini sebagian dari rentetan peristiwa, termasuk penggandaan roti itu kan pra kebangkitan. Ini setelah kebangkitan, di mana murid-murid itu sudah putus asa kan. Harapan-harapan mereka tentang kedatangan sang Mesias pembebas, Mesias yang membebaskan penderitaan umat Israel dari penindasan Romawi saat itu, ternyata harus berakhir seperti ini. Lalu mereka mau kembali ke profesi semula, menjala ikan, mencari ikan. Nah, kemudian diceritakan, ya kita baca, tadi kita baca sendiri di sebelum ayat ini. Ketika tahu itu adalah Yesus, baru mereka berpakaian kan. Nah, disitulah kemudian pemimpin di antara orang-orang itu yang paling menonjol itu Petrus. Petrus itu ditanya, apakah kamu, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kata mereka itu sebetulnya bisa diterjemahkan mereka dan semua. Artinya mereka dalam pengertian orang, tapi juga dalam pengertian benda-benda ini. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada orang, lebih dari profesimu, lebih daripada pekerjaanmu? Yesus bertanya seperti itu untuk mengembalikan komitmen Petrus. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi Engkau. Menarik, kata yang diterjemahkan mengasihi itu dalam bahasa Yunani adalah agape. Agape itu kasih yang tidak menuntut balas. Kasih sekalipun orang mengkhianati kita. Kita tetap mengasihi sekalipun orang itu sudah menyangkali. Itu sebetulnya berlaku untuk kita semua sebetulnya. Yesus berkata, Petrus, apakah kamu agape terhadap saya? Kasih yang dituntut itu kasih yang sempurna. Petrus mengatakan, ya Tuhan, saya pilia terhadap Engkau. Kata yang digunakan itu pilia itu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu masih bisa ada pengkhianatan, masih bisa ada pelanggaran komitmen. Dan Petrus mengingatkan diri, Tuhan, saya mengasihi Engkau hanya sebatas kasih persaudaraan. Terbukti pengalaman hidup saya membuktikan itu. Saya yang pertama kali kira-kira Petrus mengatakan, siapa menurut kata orang anak manusia di Kaisarea Filipi? Semua diam, tidak ada yang menjawab. Hanya Petruslah yang menjawab. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah Simon, bukan karena manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, tapi Bapakku yang ada di surga. Engkau adalah Petrus. Simon diberi nama oleh Yesus, engkau adalah Petrus. Petrus itu nama Yunani, Simon itu nama Ibrani. Di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku, di mana pintu alam maupun tidak bisa menguasai. Berarti Petruslah orang yang dipilih Yesus untuk menjadi rasul utamanya. Dan Anda lihat bahwa di seluruh perjanjian baru, nama Petrus dalam urutan murid selalu ditempatkan di nomor pertama. Perhatikan, dalam saksi kebangkitan, Maria Magdalena selalu ditempatkan nomor pertama. Dalam budaya timur, itu bukan hal kebetulan. Kalau orang barat penempatan nomor berapa jangan tidak penting kan itu kan. Tapi kalau budaya timur yang disebut pertama, itu mesti yang diutamakan. Karena itu ketika perjamuan, mereka mengatakan siapa yang paling besar di antara para murid kan. Karena itu urutan kursinya perjamuan itu apa, bukan kursi, mejanya perjamuan itu kan bentuknya letter U, ya.
Nanti di Bethlehem kita bisa lihat gambarnya perjamuan seder yang sebenarnya seperti apa. Jadi bukan meja panjang, persegi panjang, itu mejanya Leonardo da Vinci itu abad ke-14. Mejanya itu letter U, nanti kita akan bisa lihat. Ya, jadi dari apa? Dari kayu itu. Aku mengasihi engkau hanya dengan kasih pilihanku. Yesus bertanya yang kedua kali, masih menuntut agape. Petrus menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih pilihan. Dan yang ketiga yang membuat Petrus menangis, Yesus menurunkan standarnya. Petrus, Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau pilih terhadap aku? Petrus menangis. Jadi kira-kira Yesus berkata, bisa dimengerti kalau di kamu Alkitab tidak mampu Indonesia. mengasihi aku dengan kasih agape, karena hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Oke, kasihilah kamu dengan kasih yang kamu mampu, tapi kamu jangan berkhianatlah. Kira-kira seperti itu. Bukankah Petrus itu orang yang pertama kali mengiris hamba imam besar namanya Malkus? Temperamentalnya luar biasa, tetapi juga orang dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Dia menyangkal Yesus tinggalkan. Hamba imam besar itu, ketika besok kita kunjungi waktu di Yerusalem, rumah imam besar Kayafas, ya, ada orang hamba imam besar datang. Bukankah kau salah seorang dari muridnya? Tidak, aku tidak mengenal dia. Tapi hamba imam besar itu tidak bisa dibohongi karena apa? Itu tampak dari logat bahasa. Petrus orang Galilea, tempat ini ngomong Ibraninya kelihatan dialeknya Galilea. Kalau Anda ngaku orang Batak, tapi Anda orang Jawa, dari logatmu bahasa Indonesia kelihatan kamu bukan orang Batak, kamu orang Jawa. Orang Galilea itu memakai bahasa Aram atau Ibrani, dialek itu yang begitu gampang dibedakan. Galilea ini wilayahnya bangsa-bangsa. Dalam Alkitab, Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Karena di tempat ini multilingual, multicultural. Dan kenapa multilingual, multicultural? Memang karena Injil itu diproyeksikan untuk keselamatan bagi semua bangsa. Karena itu Yesus hanya 3 kali pelayanan di Yerusalem dalam sejarah. Kebanyakan di Galilea, di Kapernaum, ya kan? Karena di sini tempatnya bangsa-bangsa berkumpul. Maka Yesus bahasanya apa sekarang? Apa bahasa Ibrani? Salahnya orang Indonesia yang ngomong begitu. Yesus tidak ngomong bahasa Ibrani. Yesus bicara minimum dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Ketika berbicara bahasa sehari-hari, Yesus bicara bahasa Aram. Makanya muncul kata tali, takum, Evata, ya, Eli lama sabaktan, itu bahasa Aram. Dalam jemaat gereja purba ada kata Maranatha, ya, ada kata Gabata, Hakal Dama, tempatnya berdasarkan diri dan jatuh itu. Liturgi gereja, nyanyian gereja juga gabungan antara 3 bahasa ini. Kita bisa memuji Tuhan haleluya, tapi juga Maranatha. Bukan saja Hosiahna, tapi juga Hosana. Hosiahna itu bahasa Ibrani, tapi Hosana itu bahasa Arab. Tetapi kita juga menyanyi Kyrie eleison. Kyrie eleison, Tuhan datanglah. Itu bahasa apa? Bahasa Yunani. Petrus itu satu orang, namanya Simon, lahir, ya kan? Tapi dikasih nama Petrus, yaitu bahasa Yunani. Dikasih nama juga Kefas, bahasa Arab. Satu orang 3 bahasa, itu menunjukkan dia memang daerah yang multilingual. Kayak saya begini kan multilingual karena orang Jawa. Bambang itu bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa baru, bukan bahasa Jawa kuno. Non Arab. Enggak ada Bambang, itu bahasa Jawa Mataram. Itu biasanya Bambang itu anaknya Arjuna dalam sejarah Jawa. Ibunya biasanya bukan permaisuri, tetapi itu wanita yang ngejar-ngejar Arjuna. Biasanya anaknya pendeta. Anaknya pendeta itu biasanya namanya Endang. Itu kan orang Jawa yang bikin-bikin itu di India tidak ada itu kan. Nah karena saya lahir di Jawa, maka saya dinamakan Kak. Itu pun yang kasih nama sebetulnya keluarga bapak saya. Bapak saya itu keluarga apa? Tadi Ponorogo, ya, Warok. Ya kan? Ibu saya keluarga santri. Ketika saya dinamakan Bambang, keluarga ibu saya nggak setuju. Nama kok nama Islami gitu ya. Terus makanya dikasih Nur. Nur itu bahasa Arab, ya.
Makanya kalau kita nur itu penting dalam budaya Timur Tengah. Sabahal khair, selamat pagi. Jawabannya sabahan nur. Ya nur itu cerah, cahaya, masa depan ya. Kalau bokir tof, selamat pagi. Jawabannya bokir or itu juga terang. Yehi or, wajehi or, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kemudian sena itu bahasa Sanskerta. Kenapa kok bahasa Sanskerta? Karena yang mempengaruhi budaya Jawa itu Arab, India. Nama saya menunjukkan multilingualnya di mana jalan. Petrus juga namanya 3. Jadi jangan diseragamkan jadi Ibrani. Iya loh. Jadi bahasa Ibrani saja. Yesus tidak hanya bicara bahasa Ibrani. Doa Bapa kami diajarkan tidak dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Arab. Abun debas maya. Itu ada nanti di gereja Paternoster. Tapi ketika doa Bapa kami itu dijadikan doa jemaat, dan jemaatnya pusatnya di Yerusalem, bahasa Ibrani. Karena yang menjadi bahasa di Yerusalem bahasa Ibrani. Ketika keluar dari Yerusalem, masuk ke Antioquia, masuk ke timur, bahasanya masih Arab. Masuk ke barat, Korintus, Roma, bahasanya Yunani. Bahasa Latin juga dipakai sebagai bahasa administrasi kerajaan. Karena itu kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 19, di atas kayu salib tertulis dalam berapa bahasa? 3 bahasa. Ibrani, Yunani, Latin. Yang disebut Ibrani itu ada 2. Ibrani klasik, yaitu Ibrani untuk pembacaan Alkitab, dan Ibrani dialek tutur, itu bahasa Arab. Ya, makanya di atas salib ditulis Yesus Bonasorios Basilios Judaion, disingkat INBI. Makanya nanti kalau di Bethlehem ada salib tulisnya INBI, itu bukan salib Antikristus, itu salibnya orang Yunani. Kalau tulisannya INRI, itu salib Katolik. Kenapa? Karena Katolik melestarikan bahasa Latin. Yesus Sarenus Rex Judaeum. Ada juga salib Jerusalem Cross yang bentuknya ya kayak begini. Misalnya koptiknya Jerusalem Cross. Itu tertulis biasanya Yesua Hanas Seri Melek Yehudi. Ini bukti bahwa iman Kristen itu memang untuk segala bangsa. Jadi kalau Islam hanya Arab saja, Konghucu hanya Tionghoa saja, Buddha hanya Pali saja. Ya bahasa Pali kan? Pali dari samudra satu, tapi Alkitab tidak dibatasi dengan satu bahasa, satu budaya. Terakhir, setelah Petrus sudah menyalakan komitmennya, gembalakanlah domba-domba. Ini saya tulis semuanya ya. Ada 3 versi tentang makna. Engkau adalah batu karang dan di atas batunya aku mendirikan jemaat. Bagi gereja Katolik itu Primat Petrus itu memilih makna spesifik keunggulan gereja Roma di atas gereja yang lain. Makanya disebut Saint Peter Primacy, Primat Petrus, keutamaan Petrus. Bagi orang Kristen, Protestan, Reformasi dan seterusnya, termasuk Pentakosta, Karismatik, bukan di atas Petrus pribadi, tapi di atas pengakuan Petrus gereja didirikan. Tapi menurut saya klaim ini lemah juga, karena apa? Di situ digunakan bentuk memang bukan sekedar pengakuan Petrus, tapi Petruslah yang diteguhkan kembali. Kenapa bukan murid lain yang tidak berkhianat? Terus bukti-bukti sejarah semua memang Petrus. Nah, makanya ada tafsir ketiga, yaitu tafsiran gereja Ortodoks. Memang Petrus terpilih menjadi pemimpin, tetapi bukan hanya pemimpin Roma. Memang Petrus punya hak primat, keutamaan, tetapi Antioquia dan Roma. Karena sebelum Petrus pergi ke Roma, Petrus sudah pergi ke Antioquia, dan itu dicatat dalam Galatia pasal 2. Ya, nah, melalui pembelajaran fakta-fakta sejarah ini, ketika kita di Holy Land, kita tidak menjadi orang sektarian. Makanya saya selalu memberikan kalau Katolik seperti apa, kalau Ortodoks seperti apa. Saya yakin umat Allah ini pada saatnya akan dipersatukan. Tidak perlu membuat perbedaan, tapi justru perbedaan itu saling memperkaya. Kita harus jujur mengakui bahwa tanpa gereja Katolik, mungkin situs-situs ini sudah hilang. Kiranya firman Tuhan ini semakin memperkaya pemahaman kita terhadap firman Tuhan dan semakin memantapkan iman percaya kita dalam kita mengiring Tuhan.